sebelum memulai pelajaran pada hari ini, siapa ketua kelasnya di sini? Marisa, Bu. Saya, Bu. Marisa, silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Marisa, Hadir, Bu. Lucy, Saya, Bu. ada temannya yang tidak datang anak-anak? Ada Bu Dwi. Kenapa dia tidak datang? Sakit, Bu. Sakit, Bu. Oh iya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, agar lebih semangat, tahu tepuk anak soleh? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Ayo sama-sama kita tepuk anak soleh. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku Anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Cinta Islam sampai mati. Orang tua dihormati. La ilaha Allah Muhammad Rasulullah. Baiklah, Ibu akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Ayo, siapa yang ingat pembelajaran kemarin? Wudu, Bu. Wudu. Baiklah. Sholat. Sholat. Marisa nggak belajar ya? Tidak ingat, Bu. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu bersuci itu indah. Yang subtemanya itu tentang tayamum. Apa arti bersuci anak-anak? Membersihkan diri. Iya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tahara itu menurut bahasa artinya bersuci. Sedangkan menurut ilmu fikih itu adalah menghilangkan najis dan menghilangkan hadas. Seseorang yang ingin melakukan sholat tidak bisa anak-anak apabila terkena najis atau hadas. Ada yang tahu macam-macam hadas anak-anak? Hadas besar dan kecil. Iya. Contoh hadas kecil? Ya. Buang air. Iya, benar sekali. Contoh hadas besar anak-anak? Bukan, Bu. Salah Lucy. Contohnya itu ya benar sekali. Yang selanjutnya itu tentang najis. Secara umum najis yaitu adalah suatu kotoran yang menempel pada pakaian sehingga seseorang itu terhalang untuk melaksanakan beribadah. Apabila najis tersebut masih menempel pada pakaian seorang muslim, maka dia tidak bisa melakukan seperti sholat. Cara untuk menghilangkan najis tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu Wudu. ya, Lucy, ini mana? Ya. Baca buku ya, Bu. Macam-macam najis itu sendiri ada 3 bagian. Yang pertama itu najis muafafa, yaitu najis ringan. Contohnya itu apabila seseorang itu terkena kencing anak bayi. Cara membersihkannya kembali itu cukup dengan memercikkan air ke tempat yang kena air kencing tadi. Yang kedua itu najis mutawasito. Najis mutawasito itu adalah najis yang ringan atau sedang. Contohnya itu seperti nanah, darah, kotoran. Cara membersihkannya itu dengan cara menghilangkan baunya atau kotoran sampai bersih sehingga tidak terkena najis tersebut. Yang ketiga itu najis muhalaza, adalah najis yang berat. Contohnya itu apabila seseorang itu terkena liur anjing dan liur babi. Cara membersihkannya itu kita dapat melakukannya dengan Dicuci sebanyak 7 kali, Bu. iya, bisa juga itu. Dan juga bisa menggunakan tanah yang bersih. Tapi anak-anak materi kita itu tadi kan tentang subtema, tadi itu tentang bersuci itu indah. Selanjutnya salah satu bersuci itu dengan cara bertayamum. Iya,
Tayamum itu secara bahasa diartikan sebagai al-qasdu, yang berarti maksud. Sedangkan secara istilah yaitu adalah sebuah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan soida yang bersih. Siapa yang tahu rukun tayamum? Sudah, Bu. Baiklah, dengarkan. Yang pertama itu niat tayamum. Yang kedua itu menyapu muka dengan debu atau tanah. Tapi menggunakan debu dan tanah ini dengan yang bersih ya, jangan sembarang debu atau tanah. Yang ketiga itu menyapu kedua tangan dengan debu atau tanah hingga ke siku. Nah, di sini sebelum kita melakukan tayamum, kita membaca niatnya terlebih dahulu. Bismillah. Sebentar Lucy, nanti dulu. Ayo anak-anak ikuti ibu membaca niat tayamum ya. Iya, Bu. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Nawaitu tayamum ma tayamum istibahati istibahati solati solati fardo fardo lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Di sini juga ada tata cara tayamum. Baiklah, di sini siapa yang berani maju ke depan? Lucy, Bu. Lucy, silakan maju ke depan. Marisa membacakan tulisannya yang di papan tulis. Ayo, Marisa. Bu. Nampak ini, ayo baca. Silakan duduk Lucy. Duduk mana, Bu? Duduk di sini. Ibu membacakannya ya. Yang pertama itu mengambil debu yang suci menghadap ke arah kiblat. Kiblatnya arah mana Lucy? Sini, Bu. Iya. Ulangi tadi membaca niat tayamum. Nawaitu Tayamuma tayamuma istibahati istibahati solati fardo. lillahi ta'ala. Iya. Yang pertama itu renggangkan jari jemarinya kayak gini. Ya. Sudah. Sesudah itu tempelkan di debu-debu, tekan hingga debu melekat. Ya, yang ketiga itu angkat kedua tangan lalu tiup telapak tangannya. Tetapi jangan terlalu kencang ya meniupnya, nanti debunya hilang semua. Sudah? Kemudian usapkan kedua telapak tangan pada wajah. Usapkan ke muka, ya. Ambil debu suci dan tepukkan 1 kali. Ya. Dan usapkan pada tangan siku, yang kanan dulu. Yang kanan sudah itu yang kiri. Yang selanjutnya kemudian usapkan seluruh bagian tangan dengan gerakan memutar. Gerakan tangan memutar. Ambil. Ya, ambil debunya lagi. Yang terakhir itu kemudian usapkan debu pada tangan kiri dan telapak kanan. Dan telapak tangan kanan. Telapak kiri? Kanan, ke kanan dulu. Ya. Sudah, silakan duduk sini. Terima kasih, Bu. Adapun sunnah atau ketika melaksanakan tayamum itu, yang pertama itu membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua itu menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga itu membaca doa ketika selesai tayamum. Ayo Marisa, doa ketika selesai tayamum. Sama cak doa wudhu. Ya, Doa selesai wudhu. ya, Sama seperti yang tayamum. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Baiklah, terima kasih kepada Marisa. Tepuk tangan untuk Marisa. Yang selanjutnya itu mendahulukan tangan kanan dibandingkan tangan yang kiri. Yang kelima itu meniup debu yang ada di telapak tangan seperti yang sudah dipraktekkan Lucy tadi. Kalau udah ditiup, Bu? Kalau nggak ditiup,
Syaratnya memang harus ditiup Marisa. Oh, Yang keenam itu menggodok sela jari setelah menyapu tangan hingga siku. Mengkodo itu apa, Bu? kode cincin nih Bu. Ya, menyela-nyelakan jari. Kode dulu. Syarat sah tayamum itu yang pertama itu sudah masuk waktu sholat. Yang kedua itu memakai tanah atau debu yang bersih dan suci. Yang ketiga itu beralasan untuk melakukan tayamum. Yang keempat itu memang kalau tidak ditemukan air. Yang kelima itu tidak boleh haid atau nifas bagi perempuan. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Tetapi sebelum pulang, Ibu akan memberikan kalian tugas terlebih dahulu. Ayo catat. PR, Bu. Ya. Satu saja ya. Apa sebab seseorang muslim melakukan tayamum? Nanti minggu depan dikumpulkan. Ya Bu, siap. Baiklah anak-anak, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Lucy, silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.